Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan YouTube Husnul Fit. Kali ini saya akan membahas tentang hubungan antara para kiai dengan para habaib imigran zaman. Sebelum saya mengenalkan diri bahwa saya ada Dr. Husnul Fit, pemimpin redaksi Menaramed.com, alumni FKIP Universitas Sri Jember jurusan Sejarah, dan alumni Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, konsentrasi pendidikan Islam sejarah. Hubungan antara kiai dengan imigran zaman, Pak Alawi dan Kapiten ini sejak kedatangannya mereka ini mulai terjadi gesekan-gesekan hubungan yang tidak bagus. Nah, kemudian hubungan ini mengalami gesekan yang cukup kuat ketika pemerintah Hindia Belanda mendirikan sebuah lembaga namanya Mufti Batavia, di mana lembaga ini diisi oleh para klan Ba'alawi yang ahli dalam bidang agama, yang diketuai oleh Habib Utsman bin Yahya. Gesekan-gesekan pun semakin panas, perseteruan pun semakin marah-jaya, baik dalam kehidupan sehari maupun dalam peperangan yang ada. Hubungan ini pun juga bukan hanya terjadi di Jawa, tapi juga di Aceh. Di Aceh itu sudah ada datang ya para Said yang datang pada abad 18, abad 8, mendirikan kerajaan di sana. Mereka adalah keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka dari kelompok Syiah, perseturuan dari ulama yang berasal dari Persia, mendirikan kerajaan Perak. Turunannya bersatu dengan para Habib ini, Rahman Az-Zahir. Yang di Jawa pun begitu juga, terjadi perseteruan antara klan Ba'alawi yang ada posisi di Departemen Agama di Lembaga Mufti Batavia. Begitu juga dengan kapitan-kapitan juga, para kiai pun bermusuhan, bertekanan. Nah, permusuhan dan terjadi ketegangan antara dua kubu ini, yang pro Belanda dan anti Belanda ini, memasuki abad ke-19 ini juga semakin gencar juga. Meski Habib Utsman bin Yahya telah meninggal dunia pada tahun 1832 ya, dengan munculnya lembaga perkumpulan Arab Aleviyin pada tahun 1928. Perkumpulan merupakan paguyuban di Belanda. Kemudian
terbentuknya Robito Alawiyyin pada tahun 1934 Masehi. Ini beda ya, jadi berdirinya Robito Alawiyyin tidak sama dengan berdirinya perkumpulan Arab Alawiyyin. Nah, munculnya Robito Alawiyyin ini pada tahun 1934 ini dalam kaitan untuk menyaingi munculnya organisasi misalnya Sarekat Dagang Islam, munculnya organisasi Muhammadiyah 1912 dan berdirinya Nahdlatul Ulama tahun 1926. Nah, dua tahun kemudian 1928 berdirinya Perkumpulan Arab Alawiyah. Kemudian untuk memperkuat statusnya agar kelompok mereka diakui secara resmi sebagai keturunan Nabi Muhammad, maka dibentuklah lembaga Robitul Alawiyyin. Ya, hakikatnya untuk menyaingi organisasi Islam yang berdiri yang cukup besar, misalnya Sarekat Dagang Islam, kemudian Sarekat Islam, kemudian Muhammadiyah, kemudian NU. Robiatul Adawiyah ini mengesahkan diri sebagai penelitian nasab ya. Jadi yang disahkan sebagai keturunan Nabi Muhammad itu ya kelompoknya mereka aja, bukan kelompoknya Wali Songo atau bukan kelompoknya mereka keturunan Rasul yang datang di Aceh pada abad 840, padahal itu Rasul, tapi mereka tidak, hanya kelompok ini. Nah, dalam sejarah perkembangan Islam, dunia Islam ya, namanya kalau Alawiyyin itu orang-orang Syiah ini tidak mau mendukung dinasti Umayyah, juga tidak mau mendukung dinasti Abbasiyah, karena mereka selalu penentang terus. Ada raja yang dolim di Bani Umayyah, dinasti Umayyah ditentang. Kalau begitu juga di Abbasiyah, Rasulullah. Nah, kalau di Jawa waktu itu kan malah mereka mengklaim sebagai Alawiyyin, tapi pada kenyataannya mendukung Belanda. Makanya inilah salah satu tinjauan sejarah yang disangsikan bahwa bukan keturunan Rasulullah. Tapi dia dalam narasinya selalu mengatakan bahwa orang-orang Islam Jawa harus cinta kepada Bapak. Kalau enggak kualat. Harus tidak boleh menghina para habaib. Nah, padahal gelar habaib itu ada gelar di Belanda, di negeri lain enggak ada. Kemudian keberadaan NU sendiri itu ya tidak ada kaitannya dengan para habaib. Ada yang menyatakan baru-baru ini bahwa NU itu merupakan didukung oleh para habaib. Tidak. Kenapa tidak? Karena posisi habaib pada waktu itu berseberangan besar dengan para
Kiai NU malah lebih besar. Malah pada tahun 1934 itu ada pertemuan yang dipimpin Kiai Hasyim Asy'ari itu menyatakan bahwa yang keturunan Rasulullah itu bergerak Said dan Syarifah, bukan Habaib. Ini pertemuan. Ini menunjukkan Kiai Hasyim Asy'ari tidak mau keberadaan mereka sebagai keturunan Rasulullah. Nah, hubungan antara organisasi NU dengan Habaib ini tidak mesra ya pada zaman pemerintahan Hindia Belanda. Cuman ketegangan tidak mesra ini tidak dalam bentuk perang seperti di tahun 1888 di Pandeglang antara Kiai dengan Habib Usman bin Yahya Persatuan, tidak, cuman dalam koridor perseteruan dalam pemikiran ya lebih banyak diamnya, tapi tidak suka kepada Habib pada masa itu. Perseteruan masih berlangsung. Kemudian setelah Belanda meninggalkan Indonesia, maka kondisi imigran Yaman, Kapiten, dan Mbak Alawi ini tidak ada yang membela. Selama 100 tahun lebih mereka dibela dan didukung Belanda. Mereka sangat mesra dengan Belanda. Ada film-film video masa mereka. Berbeda dengan para kiai NU yang menolak bekerja sama dengan Belanda, bahwa pakai celana pun nggak mau, pakai dasi pun nggak mau. Ya, Asy'ari dengan NU pada waktu itu. Jadi tidak benar bahwa hubungan antara Habib dan orang-orang NU mesra pada masa Hindia Belanda. Enggak ada. Persatuan masih besar. Karena apa? Karena klan Mbak Alawi, Kapiten, orang imigran Belanda itu pro Belanda. Sementara para Kiai NU anti Belanda. Mau pakai jas saja tidak boleh sama Kiai pada waktu itu. Hanya Ansor aja yang mau pakai celana, pakai jas. Ini faktanya ada. Ini fakta sejarah. Nah, ketika Belanda pergi ke kampung halamannya, maka imigran Yaman, tembak KPN, lumpuh total. Mau kemana? Mau pulang ke Yaman, Yaman jadi negara komunis kan gitu. Mau ke Indonesia, bukan negaranya. Sementara ini mereka itu bersifat congkak, jumawa, sombong, sama pribumi. Seperti yang disampaikan narasi-narasi hari ini, bulan-bulan ini. Langsung mereka diam. Tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya berharap ada pertolongan dari Tuhan. Antara zaman Jepang sampai pada zaman awal Indonesia merdeka, mereka sangat kesok sekali. Nah, setelah adanya agresi militer Belanda pertama dan kedua, mereka mulai ada seperti angin segar gitu. Karena Belanda mau menduduki Indonesia, mereka berharap Belanda untuk menguasai Indonesia sehingga dia bisa dapat perlindungan dan dapat fasilitas.
Oleh karena itu maka ada ya harapan-harapan dari mereka untuk Belanda bisa menguasai Indonesia. Tapi faktanya kan bahwa Indonesia akhirnya di bawah kekuasaan para pribumi. Indonesia tetap merdeka, Belanda kalah dalam diplomasi. Pada kondisi seperti ini, setelah Belanda pergi, maka Bung Karno pada tahun 1957 melakukan pengusiran terhadap orang Belanda. Harus bersih dari Indonesia, baik yang Belanda asli maupun Indo-Belanda, karena waktu itu antara orang Belanda dengan orang-orang Indonesia itu terjadi pernikahan sehingga menginginkan anak-anak itu. Mereka menikah dengan orang-orang Indonesia yang menjadi anda-anda. Demikian juga orang-orang Cina yang ada di Jogja itu juga mau diusir, cuma tidak jadi. Ya hanya tidak boleh memiliki tanah di Jogja. Karena orang Cina membela Belanda. Pu Antui, ada organisasi yang membela Belanda namanya Pu Antui di Jogja. Sementara orang-orang imigran Yaman, Pak Alawi, orang-orang Robiatul Adawiyah kan, itu mau diusir juga oleh Bung Karno, suruh kembali ke Yaman gitu. Tapi Bung Karno tidak jadi mengusir orang-orang imigran Yaman, baik dari kapiten maupun Pak Alawi, kelompok Robi itu ada Alawi tidak jadi. Karena apa? Karena ada upaya dari Kiai Wahab Hasbullah untuk mencegah Bung Karno melakukan pengusiran sebagaimana Bung Karno telah mengusir orang-orang Belanda. Habis, makanya sekarang kan nggak ada kan orang Belanda ada di Indonesia. Nah, berkeliaran nggak ada, nampak jelas. Nah, Kiai Wahab Hasbullah ini menyampaikan kepada Bung Karno bahwa orang-orang imigran Yaman, keturunan orang imigran Yaman yang selama ini pro Belanda itu dikasih sebagai warga negara Indonesia. Kalau zaman Belanda itu oleh Belanda dikasih sebagai orang-orang yang nomor 2 ya di atas pribumi ya, tetapi pada zaman Bung Karno mereka dikasih jabatan sebagai warga negara Indonesia. Jadi mereka tidak jadi. Nah, dari sinilah kemudian hubungan antara NU dan para habaib, Robitul Adawiyah, Alawiyah, para kapiten, terus orang-orang Arab Yaman terjadi hubungan yang bagus. Oleh karena itu banyak para habib-habib yang merasa terima kasih kepada Kiai Wahab Hasbullah dan NU. Maka hubungan banyak anak-anaknya yang dimondokkan di pesantren. Ini awal hubungan yang baik. Tapi sebelumnya terjadi perseteruan karena mereka membela Belanda. Karena Belanda sudah pulang, maka mereka bingung mau kemana. Alhamdulillah kebetulan ada Kiai Wahab Hasbullah yang menolong. Akhirnya sejak itulah hubungan antara NU dengan Habib sangat baik. Sehingga ada dalam proses perkembangannya sampai tahun 70-an itu
80-an banyak para habib jadi pengurus PBNU, perlu di MWC, jadi hubungan baik. Tetapi menginjak pada masa reformasi, hubungan NU itu mulai tegang dengan para habib. Ketika itu hubungan antara Habib Rizik dengan Gus Dur terjadi clash. Ketika itu Gus Dur jadi presiden, Habib Rizik mencaci maki Gus Dur dengan kata-kata yang kurang bagus. Nah dari situlah mulai ada benih-benih dari orang-orang NU, baik kultural maupun struktural, mulai tidak suka, mulai keterangan. Meskipun ada pengurus NU di PBNU, di Rantik Rana atau di MBC, di PW itu ada Habib, mulai tersinggung. Nah dalam perkembangan selanjutnya, puncaknya mulai terjadi perseteruan lebih keras lagi pada bulan-bulan kemarin itu, di mana adanya Bahar Smith menyampaikan bahwa dengan dakwanya menyatakan suatu Habib lebih baik 70 Yai. Nah, Al-Segaf Ketua Robiul Alawi juga menyatakan kroco-kroco NU kan. Dan juga ada habib yang lain mengatakan bahwa NU itu didirikan atas dorongan dari para habib, memutarbalikkan fakta sejarah yang ada. Sudah sampai hari ini pun masih banyak habib-habib yang memutarbalikkan sejarah. Habib Taufik Asgaf juga menyatakan bahwa datuk-datuknya datang ke Indonesia mengislamkan, mencetak kiai. Ya tidak, kiai sudah ada, mereka dibawa Belanda tahun 1833 mereka itu datang. Nggak ada, mereka hidupnya eksklusif di kampung Arab, dilindungi oleh kapitan-kapitan. Itu bohong. Dan sampai sekarang kayaknya narasi masih ada kebohongan terus menerus menyatakan bahwa NU itu di atas dasar para habaib. Enggak bingung habaib pro Belanda. Kemudian Kiai Hasyim Asy'ari berguru para, enggak ada. Kiai Hasyim Asy'ari di Indonesia itu berguru kepada kiai-kiai yang ada, baik di Waru maupun di Bangkalan maupun tempat lain. Kemudian pergi ke Mekah. Di Mekah itu tidak ada namanya gelar Habib, ada Syekh, ada Said. Oh, dinyatakan sana di Mekah berguru pada Habib, nggak ada. Habib itu ada di Indonesia, gelar itu disematkan oleh Belanda, bukan oleh siapa-siapa, bukan oleh rakyat, bukan oleh santri, bukan. Karena di Indonesia pada waktu itu, Jawa itu gelar hanya ada kiai, sunan. Gitu. Habib itu adalah pemberian gelar oleh Belanda sebagai simbol bahwa tanda sebagai ulama. Oleh karena itu ya selama ini ya mereka kan bohong menyampaikan bahwa keturunan Rasulullah. Dari mana keturunan Rasulullah itu kok mendukung Belanda, pro Belanda. Lagi pula dibawa dari tempat perdagangan tenaga kerja. Ada. Kalau keturunan Rasulullah dari Yaman itu ya tinggalnya bangsawan dan kaya-kaya. Kalau yang ke Belanda mereka adalah miskin, orang biasa.
Ini fakta sejarah tidak bisa terbantah. Kembali lagi ke hubungan NU dengan kelompok Habib. Nah, pada hari ini kan hingga saat ini kan masih terus terjadi polemik antara Habib dan Kiai dan Gus. Ini sebenarnya hampir sama dengan zaman dulu. Cuma zaman dulu itu para Habib itu kan didukung Belanda. Baik pada saat masih hidupnya Habib Utsman bin Yahya maupun sudah meninggal. Apalagi saat ada lembaga Robito Alawi yang tambah menjadi dukungan Belanda. Memang dibentuknya Robito Alawi ini dalam rangka untuk mengonter berdirinya NU 1926 dan berdirinya Muhammadiyah 1912 dan berdirinya Syarikat Dagang Islam. Jadi bagian seperti itu. Nah, narasi-narasi sekarang itu ya seperti dulu, sama dengan dulu dan sekarang. Kualat kalau tidak menjadi baik. Kalau orang dulu kan masih banyak yang tidak mengerti ya, sehingga sebagian tutup. Tapi yang ulama alumni Mekah ya enggak mau, enggak percaya. Harus menyintai Rasulullah darah kok. Itu kan menunjukkan bahwa mereka supaya dipercaya kan. Kalau memang asli tidak akan bicara begitu. Nah, saat inilah ini merupakan puncak daripada perseteruan antara ulama NU kultural yang saat ini ya, yang di luar kultural yang berhadapan dengan para Habib itu. Kalau ada orang-orang NU yang mendukung kepada Habib ya karena masih belum paham sejarah tentang hubungan antara NU masa lalu dengan para Habib pada masa lalu. Dengan demikian bahwa perseteruan antara Habib dan orang-orang kultural sekarang masih terus karena ada data dari Keimat tentang terputusnya nasab. Saya sendiri selaku sejarawan ya dari pendekatan sejarah ya memang terputusnya kenapa? Satu, orang-orang Yaman ini dibawa Belanda pada tahun 1833. Ditaruh di Koja. Kedua, mereka nama pakai simbol Alawi, tapi mereka bukan Syiah. Sementara Alawi kan Syiah. Jadi ulama-ulamanya adalah keturunan dari Rasulullah. Orang Syiah itu bukan. Tapi sama musuh-musuhnya disesat-sesatkan sama dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah disesat. Karena mereka itu ya keturunan Rasulullah dipenggal. Jadi itu yang dipenggal kepalanya bukan hanya Said Husain, tapi di bawah-bawahnya itu banyak yang dipenggal juga. Tapi terus melakukan perlawanan. Nah, entah sampai kapan polemik perseteruan antara Gus dan Kiai saat ini yang menolak bahwa Habib bukan keturunan Rasulullah.
Nggak ada orang-orang 1, 2, 3 yang membela Habib itu, nggak ada. Mereka masih menyanyi bahwa Habib itu keturunan Rasulullah. Kalau saya tidak. Kenapa? Mereka belum pro Belanda kok sering bohongi umat Islam, kok masih dipercaya keturunan. Nggak bisa. Perawi hadis bohongnya sudah tidak dipercaya. Loh, ini bohongnya berabad-abad, sekian ratus tahun masih dipercaya. Ini fakta sejarah ini saya, karena saya sendiri belajar sejarah 10 tahun, 1 sampai S2 ini. Jadi tahu kemana jalurnya. Nah kalau yang di Aceh itu ya keturunan Rasulullah yang ada di Aceh, namanya Said. Dan yang ada di Jawa itu ya keturunan Rasulullah itu kan ya para kiai-kiai itu masih ada. Cuman dimentahkan oleh para Habib. Tapi bukan sekarang aja dimentahkan, zaman dulu itu sudah ada dimentahkan. Bukan Habib Bahar aja yang mengatakan Trah Wali Songo sudah tidak ada keturunan di Jawa. Itu sebenarnya zaman dulu sudah dikata digembar-gemborkan, sehingga perjuangan para pejuang dari umat Islam ya mengalami penurunan. Sebagian tetap berjalan, sebagian tidak berjuang, akhirnya bisa dikalahkan. Hanya karena itu aja, bukan karena senjata. Jadi apa yang dikatakan oleh Habib Bahar, oleh Habib Asgaf, oleh sejumlah beberapa yang lain itu zaman dulu sudah ada. Ya sebenarnya narasinya sama gitu. Mereka kan agak keras. Ya memang seperti itu. Kalau yang pro Belanda, oleh karena itu kita sebagai umat Islam, sebagai orang NU ya, jangan mudah taklid siapa diri mereka. Karena apa? Perawi hadis yang bohong aja tidak dipercaya. Lah ini membela Belanda selama 100 tahun dari 1833 sampai zaman Jepang melakukan penindasan, penipuan, pembohong terhadap bangsa Indonesia dan pasca reformasi mereka muncul kembali, menyatakan diri sebagai majikan, menyatakan diri sebagai keturunan kembali lagi. Cuman mereka kan sekarang kan tidak didukung oleh pemerintah Jokowi dan Belanda sudah pergi. Nah ini mereka tidak sadar, tidak ada kekuatan yang mendukung. Seperti itu. Dengan demikian saya simpulkan bahwa hubungan ulama-ulama NU dari sejak berdiri hingga sekarang itu ada pasang surutnya. Yaitu pada masa awal berdiri tidak ada kaitan dengan Habib yang bahwa Habib itu merupakan juga salah satu pelopor mendukung berdirinya, tidak. Mereka justru tidak mendukung. Yang kedua, Kiai Hasyim Asy'ari berhasil pada Habib, ya tidak. Di Mekah tidak ada Habib, ada Said, yang ada Syekh. Di Indonesia Kiai Hasyim Asy'ari berguru pada pesantren dan dengan kiai yang keturunan Wali Songo. Yang ketiga bahwa kiai-kiai tidak dicetak oleh Habib. Jadi sejak dulu sebelum ada Habib datang, kiai sudah ada. Selanjutnya pada masa awal kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, di mana keberadaan orang imigran Arab
baik Kapiten maupun Profil Atalawiyah juga orang-orang Arab lainnya itu ditolong oleh orang NU. Makanya banyak mengaji ke NU, juga banyak baik kepada NU. Jadi awalnya dulu itu memusuhi NU, juga NU melawan kiai-kiai. Kemudian baik Pak Bung Karno memberikan status sebagai penduduk yang sama dengan kita sebagai pribumi. Baik hingga sampai pada masa Jenderal Soeharto. Orde Baru masuk baik, lembut, api, sopan. Jadi pada masa Bung Karno hingga Pak Soeharto itu hubungan antara Habib dengan orang NU sangat baik, sopan, dan orang-orang NU menghormati sebagai dasar, sebagai manusia, bukan sebagai dia keturunan Rasulullah, kan bukan itu. Karena tahu ulama-ulama dulu bahwa bukan keturunan Rasulullah, orang-orang yang mengatakan begitu. Karena ngajinya di Mekah. Sebab waktu itu kan perguruan tinggi kan belum ada di IAIN, Universitas Islam belum ada di Indonesia. Pada masa Kiai Holil Bangkalan, pada masa Hadir Syekh Azmi Asy'ari itu tidak ada IAIN, tidak ada Universitas Islam. Ya, mereka kuliahnya adalah di Mekah. Nah, hubungan yang harmonis antara NU dengan para Habib ini baik. Sehingga Habib Lutfi masuk pengurus NU dihormati, orangnya menghormati. Nah, menginjak masa reformasi, Gus Dur jadi presiden, inilah awal mulai konflik. Habib Rizik lewat FPI-nya memusuhi Gus Dur. Gus Dur dihina. Nah, ini orang-orang NU mulai marah, coba diam. Kemudian berlangsung pada saat ini munculnya Habib Bahar, Habib Asgaf, terus Habib Bakir, Habib yang lain, nada-nadanya keras, sehingga terjadi clash. Banyak muncul orang-orang NU trah, NU non struktural, itu komentari lewat YouTube itu. Nah, begitu ada komentar cukup banyak, maka para Habib-Habib misalnya dipelopori oleh Habib Taufik Asgaf sebagai ketua Rokatul menyatakan mulai kata-kata mulai lembut lagi. Kita tidak ada permusuhan dengan, kita damai, jangan pecah belah. Jadi kata-katanya sudah berubah. Dan Habib Bahar juga tidak muncul ceramah lagi dalam kata-kata yang kasar, kata anjing babi. Demikian juga Habib Mahdi Bocil itu, awalnya keras sudah mulai. Demikian juga tokohnya Habib Taufik Asgaf itu juga kata-katanya mulai lalai. Biarlah kita dihina, kita tetap diam aja. Dalam Mukernas yang kemarin digelar sudah ada perubahan. Setelah ada penentangan lewat YouTube oleh para gus-gus. Gitu. Ya semoga saja ini bisa baik lah, bisa baik antara hubungan antara orang NU dengan para Habib, di mana para Habib tidak jumawa lagi, posisinya seperti pada masa Bung Karno ngasih status sebagai penduduk
pribumi Indonesia. Bagaimana Habib-Habib yang cukup santun pada masa Bung Karno dulu santun-santun. Sejak reformasi ini tidak santun-santun, sehingga apa? Timbulkan perlawanan dari orang-orang NU, orang-orang kultural mengenai perlawanan. Ya karena mereka kalimat kasar kan, kalimat kasar, Habib Rijek, terus Habib Bahar, Habib Asegaf, ada kata-kata yang kasih, sehingga memicu orang-orang NU kultural, anak-anak muda kayak Gus Arya, kayak Badawi, kayak Imad, kayak Gus-Gus yang lain dan Kiai Yusuf ya, mengadukan perlawanan. Mereka sebenarnya hanya mengingatkan, bukan membenci, mengingatkan agar model-model dakwah Habib yang ada saat ini pasca reformasi ini jangan sampai kasar, karena itu menghargai umat. Kata-kata yang harus santun. Pemirsa itu Husnul Fit, inilah gambaran sejarah hubungan antara NU dengan para Habib dari zaman Belanda meninggalkan Indonesia hingga zaman reformasi sekarang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.